Pemirsa, Presiden Prancis François Hollande dalam pemberitaan media internasional mengancam dengan menyatakan bahwa pelaksanaan hukuman mati akan mengganggu hubungan bilateral Prancis dengan Indonesia. Sementara itu, Sekjen PBB Ban Ki-moon menyatakan keberatan atas pelaksanaan hukuman mati terhadap terpidana narkoba karena berdasarkan hukum internasional, hukuman mati hanya diberikan bagi pihak yang melakukan kejahatan serius seperti mencabut banyak nyawa orang sekaligus. Sementara narkoba menurut Ban Ki-moon tidak termasuk kategori itu. Lalu seperti apa sikap Presiden Joko Widodo menanggapi tekanan internasional ini? Akankah sikapnya berubah di detik-detik terakhir? Untuk membahas hal ini kita akan berdiskusi bersama sejumlah narasumber. Yang pertama ada Makmur Keliat, pengamat hubungan internasional, dan nanti akan kembali bergabung bersama kami anggota Komisi 1 DPR Effendi Simbolon, dan melalui sambungan telepon kita juga nanti akan tersambung dengan juru bicara Kementerian Luar Negeri Armanata Nasir. Saya akan sapa dulu yang telah hadir di studio, Pak Makmur. Selamat sore Pak Makmur. Selamat sore. Terima kasih sudah hadir di Berita Satu. Sama-sama. Yang pertama saya tanyakan adalah statement-statement dari dunia internasional. Pertama, statement dari Presiden Prancis. Bagaimana Anda melihat bahwa statement yang dikeluarkan itu adalah yang pertama, kalau bisa saya bacakan, akan menarik duta besarnya di Jakarta, kemudian tidak akan berkunjung ke Indonesia dalam jangka waktu yang tidak ditentukan. Yang ketiga, akan mengambil tindakan bersama dengan negara terkait, Australia, Brazil, agar eksekusi ini benar-benar dihentikan. Kalau Anda melihatnya, ini upaya melindungi warga negara atau sudah lebih condong ke mengancam sih sebenarnya Pak Makmur? Saya kira dalam pandangan saya ya, wajar saja statement itu dikeluarkan. Ini bukan ancaman berarti ya? Menjadi tidak wajar kalau kemudian dia diam saja. Oke. Sebagai seorang kepala pemerintahan, terdapat kewajiban legal untuk melindungi warga negaranya dimanapun berada. Jadi saya kira itu statement yang normatif sifatnya. Dan menjadi tidak wajar kalau dia kemudian mengatakan silahkan saja dibunuh, itu tidak akan begitu. Tetapi apa yang mau saya sampaikan sebenarnya begini. Saya mau menyatakan bahwa di tingkat internasional sebenarnya terdapat keragaman cara pandang terhadap hukuman mati. Jadi Eropa memang sudah dikategorikan sebagai suatu wilayah yang bebas hukuman penalti. Jadi dia menjadi sering dikenal sebagai death penalty free zone, zona bebas hukuman mati. Dan itu saya kira bukan proses yang gampang. Seingat saya, catatan yang ada di saya misalnya untuk European Union, sebenarnya itu baru dilakukan pada tahun 2000, yaitu karena ketika di dalam konstitusinya Uni Eropa mengatakan artikel 2 bahwa hak untuk hidup itu diakui dan sekaligus diberi interpretasi baru bahwa tidak ada seorang pun dapat dihukuman mati. Jadi karena itu bukan sesuatu yang terjadi dengan seketika. Yang menjadi masalah adalah bahwa di kita masih menganut hukum positif seperti itu. Jadi ini saya kira yang perlu kita katakan kepada dunia luar. Kita sangat menyesalkan terjadinya hukuman mati terhadap pelaku-pelaku kejahatan. Tetapi ini keharusan hukum positif yang kita miliki dan tidak satu-satunya negara di dunia di mana masih memperlakukan hukuman mati. Kita bukan satu-satunya. Oke, kalau boleh dikasih gambaran, negara-negara mana saja sih sebenarnya yang masih ekstrim melakukan hukuman mati? Sebenarnya begini ya, kategori yang bisa kita lihat dari apa yang saya peroleh, yang saya baca misalnya, kita memperoleh setidaknya ada empat kategori. Kategori pertama itulah negara-negara yang disebut dengan abolisionis. Jadi negara-negara yang memang menghapuskan hukuman mati dari sistem hukumnya, dari aturan itu hukum. Itu negara-negara Eropa tadi ya, Pak? Termasuk negara-negara Eropa. Jumlahnya memang meningkat dari 35 ke 74 sekarang. Data yang lain adalah, kategori yang lain adalah negara-negara yang hanya menghapuskan hukuman mati pada kejahatan-kejahatan biasa atau ordinary crime, tetapi mereka masih memperlakukan ini pada hukuman mati pada kejahatan-kejahatan yang dianggap serius. Di situ saya mau berhenti dulu. Sebenarnya kejahatan perdagangan narkoba itu secara general atau secara internasional masih dipandang sebagai extraordinary crime atau tidak sih sebenarnya? Saya bukan seorang yang seorang ahli hukum internasional, tetapi apa yang mau saya katakan adalah bahwa perlakuan terhadap hukuman mati masih dimungkinkan bagi beberapa negara. Jadi apakah dia memperlakukan itu sebagai serius atau tidak, saya kira itu menjadi perdebatan hukum. Tetapi fakta yang ada adalah ada kategori yang muncul bahwa ini ada kejahatan dibedakan atas dasar ordinary dan non-ordinary. Dan kalau untuk non-ordinary,
itu bisa diberlakukan hukuman mati. Nah, kategori ketiga adalah negara-negara yang dalam praktek sebenarnya menghapuskan hukuman mati, tetapi secara hukum formal mereka masih memberlakukan. Oke. Dan yang keempat adalah negara-negara yang masih memberlakukan hukuman mati. Yang menarik sebenarnya adalah negara-negara yang telah memberlakukan hukuman mati berkurang jumlahnya dari 100 menjadi sekitar 71. Jadi saya kira ini yang harus kita lihat. Jadi seperti itu dalam pemahaman Indonesia sebenarnya masuk ke kategori yang mana nih, Pak? Saya kira Indonesia dalam 10 tahun terakhir, kita masih negara yang memberlakukan hukuman mati. Jadi secara formal dan secara praktek kita masih melakukan itu. Jika saya tidak salah, tapi nanti tolong ditanyakan kepada pihak yang lebih kompetensi. Ingat saya 2 atau 3 tahun yang lalu kita memberlakukan hukuman mati juga. Jadi saya kira ini yang harus kita lihat. Bagi saya sebenarnya sepanjang ketentuan hukum positif ini ada, saya kira akan muncul selalu perdebatan. Khususnya bagi orang-orang yang memang menganggap bahwa hukuman mati adalah suatu tindakan yang tidak manusiawi. Saya kira itu sesuatu akar masalahnya. Oke, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana sebenarnya pemerintah Indonesia harus merespon terhadap komentar-komentar seperti ini yang dikeluarkan oleh presiden-presiden dari negara asal para terpidana? Saya kira seingat saya kemarin Pak Jokowi sudah menyatakan bahwa dia tidak akan memberikan komentar lagi, dan saya kira itu sudah pernyataan yang cukup tegas dan sangat asertif. Sudah cukup sudah asertif karena sudah berkali-kali dikatakan bahwa ini adalah akarnya ada pada dasar hukum positif kita. Oke, kita akan coba putarkan rekaman dari pernyataan Presiden Joko Widodo menanggapi eksekusi mati terhadap terpidana kasus narkoba. Ya, intinya beliau menyampaikan untuk diberikan pengampunan. Kemudian respon dari pemerintah Indonesia, Pak? Saya tadi menyampaikan, akan saya jawab nanti sore. Menunggu apa, Pak? Menunggu apa itu? Nanti sore menunggu apa, Pak? Saya menunggu sore. Apa pertimbangannya? Nanti akan saya telepon. Saya akan tanyakan Kejaksaan Agung, akan saya telepon lagi ke Presiden Aquino langsung atau ke Menteri Luar Negeri untuk disampaikan ke Presiden Aquino. Ya, kami mohon maaf karena bukan pernyataan yang kami maksud, yang kami putar baru saja pernyataan dari Presiden Joko Widodo. Kita akan mencoba kembali berdialog sebelum kemudian nanti kita akan coba tampilkan kembali pernyataan dari Presiden Joko Widodo. Pak Makmur, kalau kita sekarang menganalisa apa yang dikatakan oleh Sekjen PBB Ban Ki-moon, ia mengatakan mendesak pemerintah Indonesia untuk tidak mengeksekusi seperti yang diumumkan terhadap 10 tahanan hukuman mati atas tuduhan kejahatan narkoba. Anda melihatnya wajar tidak sih seorang Sekjen PBB tiba-tiba memberikan statement seperti ini, padahal kita tahu bahwa semua negara juga masih ada juga negara yang melakukan eksekusi hukuman mati tapi tidak pernah ada statement dari Sekjen PBB. Saya kira saya harus melihat pernyataan itu sebagai suatu yang normatif juga. Jadi bukan karena asal negara nih, Pak, karena kita tahu ada negara-negara besar di sini, ada Prancis, ada Australia. Saya kira bukan seperti itu, karena konvensi hukum internasional kan sudah ada juga tentang hak-hak sipil dan politik. Cuman seperti yang saya katakan tadi, dari sejak awal hak-hak sipil dan politik itu memang memberikan limitation terhadap apa yang dimaksud dengan right to life. Jadi saya merasa begini ya, catatan saya sebagai orang yang belajar ilmu hubungan internasional, saya hanya mau mengatakan secara sederhana saja bahwa kita sampai sekarang tidak memiliki pemerintah dunia yang memiliki satu sistem hukum. Dan karena itu juga sebagai basis kenapa PBB diadakan. Jadi karena kita menghargai kedaulatan dari setiap negara. Jadi saya kira penghormatan terhadap kedaulatan negara itu adalah berangkat dari asumsi karena kita tidak memiliki satu pemerintah dunia dan keragaman dalam sistem hukum itu harus diterima sebagai suatu fakta. Oke, ini berarti harus diterjemahkan bahwa setiap negara punya hak untuk melaksanakan hukumnya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di negara itu, begitu. Iya, seperti dan itu. Dan negara lain harus menghormati aturan itu. Sejauh yang saya pahami seperti itu, karena dia sudah melalui proses hukum yang dijalankan. Kita harus, catatan saya kan begini ya, Indonesia itu kan negara yang demokratik dan kita memiliki satu sistem hukum yang kita harus menghormati independensi dari judicial system kita, dan karena itu sudah dilakukan dalam proses hukum yang
yang tertata dan dia dari pengadilan negeri terus diangkat ke atas, ada hak appeal-nya, kemudian saya kira itu sudah kita lakukan. Kecemasan orang khususnya dari beberapa pihak itu adalah bahwa pemberlakuan hukuman mati dapat disalahgunakan, abuse oleh pihak-pihak tertentu untuk tujuan-tujuan politik. Saya kira tidak seperti ini, kan karena bagian dari sistem hukum kriminal kita. Saya kira seperti itu. Kecemasan itu bisa dinetralisir karena seluruh sistem yang ada sudah dilakukan. Apa yang saya sebut sebagai proses due process of law-nya kan diikutin. Saya kira seperti itu. Kecuali tadi due process of law-nya tidak diikuti. Oke, baik. Kita akan coba dengarkan lagi pernyataan dari Presiden Joko Widodo untuk menanggapi pelaksanaan eksekusi mati terhadap terpidana narkoba. Nanti ditanyakan ke Kejaksaan Agung mengenai hukuman mati. Tapi kalau Bapak sendiri selaku kepala negara menanggapi, Saya sudah berkali-kali menyampaikan, saya nggak akan ngomong lagi. tetap ya Pak ya? Tetap. Saya tidak akan ngomong lagi mengenai hukuman mati. Tanyakan Kejaksaan Agung. Ya, sebenarnya tidak ada komentar yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo karena terlihat memang sudah berkali-kali ditanyakan. Kalau Pak Makmur melihatnya ini memang agak lama tidak sih Pak proses kemudian pemerintah melaksanakan eksekusi mati? Sepemahaman saya kan harusnya bisa dijalankan cepat, tetapi ada pertimbangan-pertimbangan yang secara hukum memang dimungkinkan. Jadi itu yang sedang dilakukan. Saya kira ada yang mengajukan misalnya untuk di PT UN kan atau apa, proses hukumnya seperti itu. Saya kira silahkan saja, tetapi fakta-fakta itu tidak mengubah bahwa hukum di Indonesia masih memungkinkan terjadinya hukuman mati. Oke, ketika sudah mendekati detik-detik terakhir, ketika para terpidana ini sudah menerima pemberitahuan kapan akan dilaksanakan, kita terakhir menerima informasi bahwa hari Rabu dini hari akan segera dilakukan. Para terpidana sudah tahu 72 jam dari hari Minggu kemarin akan dilaksanakan. Nisan sudah dibuat. Kemudian tiba-tiba ada upaya-upaya tambahan di hari Senin ini mengajukan PK atau mengajukan novum baru. Itu sebenarnya apa yang harus Saya dilakukan bukan ahli hukum untuk sistem Indonesia aja, tapi maksud saya, bisakah menjadi pembenaran pemerintah untuk kemudian menunda lagi? Saya tidak tahu, tanya kepada ahli hukum. Tetapi bagi saya sebenarnya, kalau proses hukum itu dijalankan sudah selesai, ya dilaksanakan. Kalau memang sudah tidak ada lagi ruang hukum untuk menundanya. Saya kira itu. Pikiran saya kan sederhana sebenarnya, adalah bahwa jangan mengalihkan beban yang sebenarnya ini semata-mata bagian dari proses sistem peradilan hukum kita dan kemudian melimpahkannya kepada eksekutif. Saya kira itu juga tidak baik. Oke, baik. Kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya, Pak Makmur. Pemirsa tetaplah bersama kami.